Shalom, selamat pagi dan salam baku dapa Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga pemuda-pemudi GKO di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru yang Kau berikan kepada kami di hari Kamis pagi ini. Kiranya kami boleh memulai hari ini dengan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Karena itu, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung, mengajak saudara semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dengan tema Berjaga-jagalah yang diambil dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ada dua pertanyaan yang harus kita jawab, saudara-saudara. Pertanyaan pertama, apa perintah yang Tuhan beri bagi orang percaya? Jawabnya di ayat 33. Jawabnya adalah berjaga-jagalah. Pertanyaan yang kedua, seperti apakah gambaran dari orang yang berjaga-jaga itu? Jawaban ada pada ayat yang ke-34. Seperti hamba-hamba yang dipercaya tuannya untuk selalu siap sedia menunggu pintu sampai tuannya pulang dari berpergian. Saudara-saudara, apa makna dari ayat-ayat ini? Berjaga-jaga mengandung arti kita selalu siap, tidak lengah, tidak teralihkan, tidak terkecoh. Kita memiliki sikap antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang yang tidak dapat kita tebak. Alkitab menggambarkan tindakan berjaga-jaga itu seperti seorang penunggu pintu yang selalu siap menanti kedatangan tuannya yang sedang berpergian. Tuannya berharap ketika ia pulang, pintu sedang tidak terkunci, atau penunggunya sedang tidak tertidur, atau penunggunya sedang tidak ada di tempat. Ia berharap semuanya siap, pintunya terbuka, dan penunggu dan penjaga pintu ada di tempat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu perintah Tuhan untuk orang percaya menjelang kedatangannya adalah berjaga-jagalah. Arti dari kata berjaga-jagalah adalah, yang pertama, kita diminta oleh Tuhan selalu siap, karena kita tidak pernah tahu kapan tepatnya Ia datang. Yang kedua, kita diminta untuk tetap mengerjakan tugas kita sehari-hari, tetapi dengan hati yang tetap terarah pada Kristus. Yang ketiga, kita harus terus mawas diri dan memeriksa diri dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Dan Dia berharap hubungan ini selalu ada dan terjaga. Tuhan juga minta di dalam berjaga-jaga kita hidup beribadah, baik ibadah secara ritual maupun dalam pengertian aktual. Dan yang paling penting, berjaga-jaga itu berarti kita harus sedemikian rupa dengan kekuatan Tuhan menghindar dari hidup yang berkanjang
di dalam dosa. Saudara, izinkanlah saya menggambarkan ada 3 tipe orang Kristen masa kini dalam hubungannya dengan berjaga-jaga. Nanti saya juga kepingin tahu, saudara ada di yang mana. 3 tipe orang Kristen masa kini dalam urusan dengan berjaga-jaga tentang kedatangan Kristus. Yang pertama, ada orang Kristen yang percaya kepada Kristus, tetapi tidak peduli entah Kristus datang atau Kristus kembali, mau nanti, mau sekarang. Ia tidak peduli. Ia terlalu asik dengan dunianya yang menyebabkan ia tidak menyimak janji Tuhan sedikit pun. Yang kedua, orang Kristen yang percaya kepada Kristus dan percaya bahwa Kristus akan datang kembali. Namun sayangnya, dia tidak peka karena ia masih sering teralihkan oleh keindahan duniawi. Yang ketiga, orang Kristen yang percaya kepada Kristus dan menanti kedatangan Kristus dengan tekun, dan dia peka akan janji-janji Tuhan. Karena itu, dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam sesama dengan orang percaya, hidup beribadah, hidup mawas diri, supaya pada saat Tuhan datang, ia siap. Saudara, setelah merenungkan firman Tuhan ini, mari saudara kita tata dan kita siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang berjaga-jaga dan tidak teralihkan oleh hal apapun dalam menanti kedatangan Tuhan, sekalipun kita tetap menjalani rutinitas keseharian kita. Berjaga-jaga bukan berarti kita memandang ke langit lalu melupakan semua. Berjaga-jaga mengarahkan hati kepada Tuhan, walaupun kita terus mengerjakan tugas panggilan kita sehari-hari. Dari apa yang telah kita renungkan hari ini, dan setelah saudara mulai mempraktikannya, mari kita bagikan renungan ini kepada semua orang yang kita temui. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa di surga, ajar kami bergaul dengan firman-Mu yang membuat kami terus diingatkan dan disadarkan bahwa kami harus terus berjaga-jaga sampai Engkau datang kedua kalinya di tengah-tengah rutinitas hidup kami. Biarlah Bapa, kami mengerti arti hidup berjaga-jaga, sehingga kami tidak lalai bergaul dengan Allah, tidak lalai bergaul dengan firman-Mu, tidak lalai bergaul dengan umat Allah, dan kami hidup di dalam doa. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai seluruh hidup kami di sepanjang hari ini dan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habisnya menyertai saudara semua. Shalom.